profesional itu harus yang punya background yang betul-betul pernah melakukan posisi yang sama minimal biasanya kalau tidak 5 tahun. Iya. Itu harus, kalau tidak ya umum. Kalau saya sangat hati-hati dalam melakukan apa saja karena kita tidak boleh keluar dari peraturan daerah yang sudah diamanahkan. Oke. Dan nomor satu kita harus adalah mempelajari betul-betul tentang aturan yang ada di kira-kira pandangan Anda terkait Perumda ini seperti apa dari sudut pandang profesional, artinya dengan pengalaman Anda di berbagai perusahaan dalam menangani manajemen perusahaan itu kira-kira seperti apa gitu dalam memandangnya? Terima kasih Indra. Pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya saya sendiri tidak cukup boleh kata kapabel untuk menjawab secara profesional, tapi setidaknya bisa memberikan sedikit pencerahan atau masukan mengenai Perumda Wanita Sukses ya. Terus terang, saya juga ikut menyimak perkembangan, utamanya saudara kita Bapak Dr. Didi Ustadz Supri Wahid itu sangat sering mengupload tentang proses bahasa saya mungkin ada semacam rapat kecil dan mengarah kepada pansus yang menerangkan dan sedikit mengkritisi tentang perusahaan ini. Saya tidak pada kapasitas untuk menjudge mengenai apakah ada suatu masalah dan sebagainya. Saya akan coba secara umum saja, gitu ya. Oke. Jadi begini, yang namanya perusahaan dimanapun dibentuk, ujung-ujungnya itu harus meng-create namanya profit. Sehingga secara sederhana, apabila perusahaan sudah kita create dengan modal yang cukup untuk mengoperasikan perusahaan, kemudian tidak menghasilkan sesuatu harapan, otomatis ada sesuatu yang perlu kita benahi. Itu membiayai sebuah manajemen, utamanya udah manajemen perusahaan. Nah, harusnya juga kalau kita bicara tentang profitability, kan kita bicara perusahaan ya, harus kita bicara profit ini bukan yayasan ya. Yayasan itu memang kita tempat tidak mencari profit. Iya, bicara profit, makanya biasanya sebuah perusahaan atau pemilik modal itu untuk memutar uangnya atau modalnya di suatu perusahaan, minimal mereka memakai standar dari bunga bank. Jadi istilahnya beginilah, kalau saya punya uang, saya nggak mau capek-capek, penting uang saya taruh di bank. Kemudian saya tinggal nikmati bunga atau depositonya. Sehingga kalau kita mau running sebuah perusahaan, automatically kita harus berharap di atas perolehan bunga bank harusnya ya. Harusnya. Jadi kita bicara perusahaan, pemberian dari korporasi biasanya kepada modal itu biasa sekitar Indonesia sekitar 10 sampai 12% ya bunga banknya per tahun itu. Per tahun ya. Sehingga ya silakan dihitung sendiri umpamanya perusahaan Wanita Sukses ini dikasih modal berapa, harus sih minimal memberikan kontribusi kepada pemilik. Dalam hal ini kalau kita lihat di peraturan daerahnya yang peraturan nomor 4 tahun 2018 kalau nggak salah, ya kita ada namanya KPM. Kalau itu kepala daerah dalam ini wali kota ini sebagai pemilik modal. Sehingga ya harusnya kontribusi itu di dalam situ. Kalau tidak, ini kita akan lihat satu persatu. Nah, berikutnya kalau kita mau bicara tentang bahasanya mungkin lebih enak ya antara sehat dan tidak sehatnya, kita kembali lagi tadi ya. Kalau dia sudah tidak memberikan kontribusi di atas bunga bank, artinya kita lihat sesuatu yang ada yang perlu kita benahi.
Tapi tidak sampai di situ. Biasanya kita juga kalau dalam perusahaan untuk melakukan analisis secara keseluruhan tentang sehatnya dan tidaknya suatu perusahaan, kita harus melihat dari 3 aspek sebenarnya, dan itu berangkat dari sebuah laporan keuangan. Makanya kalau minimal seorang manajer atau direktur itu harus bisa membaca laporan keuangan. Karena kita di multinasional, karena setiap bulan itu minimal kita harus melaporkan kepada atasan kita atau dalam hal ini pimpinan kita atau pemilik modal mengenai progres dari perusahaan kita. Ya. Dan yang namanya progres perusahaan ujungnya nanti kontribusi atau dalam hal ini profit. Yang ujungnya dari profit nanti saya akan jelaskan mengenai cash. Ada perusahaan profit tapi cashnya bermasalah. Nah, itu tadi kita akan coba satu persatu. Nomor 1. Jadi sebenarnya tadi, walaupun suatu perusahaan mungkin ya tidak mengenerate profit yang cukup bagus, kita perlu lihat lagi. Umpamanya mungkin dia pada fase itu melakukan investasi. Bisa jadi ya. Di tahap-tahap awal mungkin mungkin walaupun untungnya tidak seberapa, tapi yang penting itu diputar lagi dia berinvestasi. Ya. Makanya itu harus tercatat dalam sebuah laporan keuangan. Makanya kita lihat dalam laporan keuangan ada 3. Ada namanya neraca, bahasa Inggris itu balance sheet. Kemudian ada rugi laba, orang bilang profit and loss. Dan terakhir itu cash flow. Nah, neraca itu sedikit banyak menggambarkan tentang kapasitas aset kemudian kewajiban. Sehingga itu tidak bisa kita dapat informasi tentang profit and loss atau sebuah perusahaan profit atau enggak. Tapi di sini bisa lihat nanti ada terjadi penambahan aset sejak mulai dia kuartal tertentu ke kuartal berikutnya. Jadi bisa jadi tadi seperti Indra bilang, mungkin kontribusi dari profitnya itu kecil, dan bisa kalian lihat di laporan keuangannya mereka yang menambah aset. Nah itu mau kita lihat juga gitu. Sehingga kita melihat bahwa sebenarnya ini perusahaan masih dalam keadaan fine aja atau sehat-sehat aja. Jadi dalam proses pengembangan atau coba ekspansi itu nggak ada masalah. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi profit and loss. Profit and loss itu lebih pada tadi kalau kita bicara dalam sebuah laporan keuangan, berapa yang pemasukan, berapa pengeluaran. Ya. Nanti kita lihat di sisi lainnya. Nah, saya akan lebih agak condong sedikit karena ini salah satu tools yang mungkin bisa menjadi pengetahuan kita bersama. Ada satu hal yang kita biasanya pakai untuk mengevaluasi sehat dan tidak sebuah perusahaan, itu disebut dengan cash flow. Oke. Biasanya kan namanya cash flow atau aliran gas. Cash flow yang baik adalah dalam sebuah kota adalah cash flow yang positif. Ya. Artinya kalau positif berarti kita mendapatkan sesuatu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara cash flow lagi ada 3 alat yang kita bisa lihat. Apakah cash itu sehat atau enggak? Nah, itu bisa lihat lagi. Jadi kembali lagi nanti kalian bertanya namanya. Jadi kalau kita mau lihat sesuatu dari mana ya? Sebenarnya kalau kami ini biasanya lihat dari laporan keuangan dulu. Iya. Makanya saya sempat beberapa tanya kepada beberapa sumber. Laporan itu belum dirilis, jadi kita nggak bisa melakukan analisa. Seperti itu masih konsumsi kasus mungkin. Tadi kalau kalian untuk melihat sini ada namanya, kita bicara sekarang cash flow. Ada namanya satu disebut financing cash flow, atau biasa disebut FCO. Financing cash flow FCF. Di mana banyak orang setelah lihat, wah ini dunia kita banyak nih cash. Setelah diusut ternyata itu berangkat dari financing cash flow. Financing kayak gini, kita dapat pinjaman dari bank. Pada saat itu makanya kalau kita melihat sebuah sebuah perusahaan, kita bilang dalam waktu tertentu. Dan kita lihat pada periode selang tertentu yang bisa kita jadikan analisis untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Kayak tadi umpamanya, ada masuk dana dari pinjaman, disebut dengan financing cash flow. Atau ada investor masuk. Jadi kita seolah-olah punya duit banyak nih, padahal sebenarnya itu bukan duit kita. Itu dalam bentuk pinjaman sebenarnya. Pinjaman. Makanya itu masih perlu kita lihat. Artinya harus ada di situ ada komitmen kita pengembalian. Iya. Jadi itu kalau tidak ada pakai bunga atau misalnya penalti, margin profit yang di sharing gitu ya, pemilik modal atau misalnya pinjaman
bank gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah itu semua kita harus lihat. Nah itu namanya investing cash flow. Investing cash flow itu kita dapat duit juga ini cash ya. Tapi saya lihat ternyata kan dari jual tanah aset gitu. Kita kan apalagi perusahaan masih dengar kayak Monoton ini punya berapa aset ya, punya tanah kemudian sampai saya ada gedung. Nah dapat duit setelah dijual aset gitu. Nah, ini kan aset, kenapa? Karena kita bukan bisnis jualan aset, sehingga itu masih perlu kita kaji. Terakhir, nah ini yang terpenting sebenarnya. Saya tidak sebut pesan, jadi kita lihat dari namanya OCF, Operating Cash Flow. Nah, saya sangat sederhana kita melihat sebuah hal ketiga, OCF ini harus positif. Ya tadi, jadi saudara kita lihat Operating Cash Flow kayak begini nih. Kalau kita punya modal, anggaplah tadi, umpamanya pemerintah daerah menyatakan modalnya ke perusahaan Monoton sukses, kita berharap akan terjadi peningkatan nilai dalam hal ini akan profit sehingga akan dapat kontribusi positif kan ya. Nah harus seperti ini modal ini, uang tadinya yang dalam bentuk cash, kemudian oleh perusahaan pengelola dia merubah menjadi aset. Aset itu jadi inventory, barang-barang, misalnya barang-barang ya. Oke. Pada di bisnisnya real estate, ada yang membeli namanya bahan-bahan bangunan, yang pada saat itu belum berubah menjadi cash karena dia berubah menjadi barang. Jadi dari cash berubah menjadi barang, yang kemudian harusnya itu secepat mungkin berubah menjadi cash lagi, tapi plus profit. Nah jadi setelah jadi barang kemudian kita menang tender atau kita dapat proyek, kemudian kita akan buat proposal atau biasanya penawaran berubah menjadi PO biasanya kan, quotation berubah menjadi PO atau dari proposal berubah menjadi SPK ya. Nah menjadi SPK biasanya pasti ada namanya profit. Nah, banyak perusahaan sudah dapat SPK profit tapi itu belum tentu profit ya, karena masih perlu eksekusi di lapangan. Kalau terjadi proyek delay, kemudian perlu mangkrak karena bisa jadi macam-macam ya kondisi lapangan banyak hujan dan sebagainya, sehingga bisa jadi kita rugi. Nah, bisa jadi tadinya di awal berharap ada profit ternyata dia rugi. Nah, akhirnya terjadi pada saat setelah dilakukan closing serah terima pekerjaan, kemudian di invoice ya biasanya ya, invoice baru dibayarkan. Dibayarkan kita biasa collection dalam perusahaan namanya collection ya, dan kita dapat kembali. Nah jalur inilah yang disebut dengan operating. Jadi uang yang kita dapat dari proses operating cash flow itulah sebuah cash yang sehat, dan ini perusahaan akan sehat dilihat dari sisi itu. Oke, ini benar. Artinya kaitannya tadi dengan yang Anda sebutkan poin-poin utama, misalnya dari cash flow, kemudian ada balance sheet, gitu ya, dan sama profit tadi ya. Kira-kira kan dalam melihat momentum sukses ini, Perumda Penentuan Sukses ini, anggaplah bahwa setelah pemberitaan lewat media, kemudian juga diskusi dengan survei semalam, itu boleh dibilang kita menganggap bahwa perusahaan Perumda ini tidak sehat. Ya, ini tidak sehat. Kira-kira kan Anda sebagai profesional yang dimana saya juga melihat profilnya di LinkedIn gitu ya, sudah menangani berbagai perusahaan gitu ya, baik yang nasional maupun yang internasional sifatnya skalanya. Kira-kira menurut Anda langkah-langkah penyiapan yang bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan untuk menyehatkan lah ini barang kan, kalau bahasanya Kanda Sukri semalam itu ini tidak sehat gitu ya. Jadi langkah-langkah untuk menyehatkan itu gimana menurut Kanda? Jadi ya pada artinya penyataan sehat dan itu sebenarnya sudah terkomplis sendiri ya. Iya. Apalagi saya tadi sedikit menjabarkan cara menganalisisnya supaya kita tidak bukan analisa buta-buta ya. Ada dasar. Nah kembali. Saya dapat informasi juga mengenai laporan terakhir bahwa Perumda Manguntung ini kita bicara nilai ya, saya suka bicara harus sampai data bahwa selama 3 tahun terakhir cuma memberikan kontribusi ke PV itu sekitar 17 juta ya dalam 3 tahun.
76 juta. 76 juta. Kurang lebih 76 juta kalau di media gitu ya. 76, sorry. Dalam 4 tahun. Oh, oke. Dalam 4 tahun. Makanya tak bagi sih kasih gitu lah. Iya, berarti bulan ya pertama kalau ini 17-an atau 20-an. Iya, bulannya. Dengan kalau saya lihat di Perda nomor 4 Manutun 2018 di situ disebutkan penyertaan modal sekitar 40 miliar. Dan tentunya dalam proses ada dalam bentuk liquid. Kemudian di situ ya jelas kalau kita bicara tadi ya, yang namanya bunga bankannya kalau tadi 2%, anggaplah dari berapa miliar aja kita ambil itu sangat-sangat minim dari segi kontribusi. Nah, tapi kembali gini, yang jelas kalau kita bicara tentang how to improve ya, bagaimana improve ke depan. Saya coba kembali kepada Perda. Karena gini, saya juga tidak bisa terlalu membawa pola manajemen swasta yang mungkin sifatnya lebih fleksibel dengan seperti Perda yang sangat terkait namanya peraturan. Artinya tidak serta-merta juga apa yang dari sektor swasta kita bisa implementasikan atau implementasikan di ini ya. Ya, dan secara ide, secara konsep ada sama semua. Iya. Kalau di swasta kita ada namanya CPM atau Corporate Procedure Manual. Saya bilang sekiranya itu sebenarnya mirip juga dengan kalau di perusahaan namanya peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola perusahaan. Ya, perusahaan di sini di tujuan, nah ini kalau kita bicara kembali ya, sehat dan tidak sehat, kemudian bagaimana operasional, kita harus kembali lagi nomor satu namanya tujuan dibentuknya perusahaan. Tadi yang menarik sebenarnya kenapa saya mengangkat ini, kalau kita di perusahaan swasta modern, ya simpel aja bahwa kita mau profit ya. Iya. Tapi kalau di Perumda, kalau saya lihat ini ada di bab 3 pasal 3 tentang tujuan pendirian Perumda Manutun ini sangat spesifik disebutkan mengenai nomor A bagian A itu pasal 3 ayat A memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Ini selain tujuan ini menjadi guidance. Jadi harusnya kita pada saat mendesain strategi, memilih sebuah produk, dan saya lihat di pasal berikutnya itu sekitar pasal 4, mungkin kemarin dibahas juga tentang core bisnisnya. Core bisnisnya gitu ya. 9 ya. 8 atau 9 kalau tidak salah. 8 ini akan menjadi guidance juga dalam kita mendesain nantinya namanya pemilihan produk dan strategi bisnis. Yang berarti namanya menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Nah ini menarik karena gini, masih kan bahasa karya lokal. Iya. Nah harusnya universitas ini mampu mengidentifikasi potensi bisnis yang beranjak dari potensi kearifan lokal. Seperti juga ini adalah amanah juga ini. Yang berarti adalah memperoleh laba untuk peningkatan pendapatan. Nah, ini mungkin dari sebuah perusahaan seperti ini. Tapi kembali tidak sekedar laba. Dan sini ada arah kalau bisa bisnis atau produk yang dijalankan itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu dan berkelanjutan. Saya kemarin juga saya sempat melihat di YouTube kemarin ada seperti juga disampaikan oleh saudara Ustaz dari Sufi Wahid bahwa tidak semata-mata profit, bahwa kalau bisa itu memberikan utamanya seperti penciptaan lapangan kerja oleh seperti kondisi COVID sekarang ya. Iya. Banyak orang yang pekerjaan dan satu hal berkelanjutan. Nah, sebenarnya kalau kita di perusahaan ini kita sudah sangat dibantu sebenarnya dalam nanti mendesain yang namanya bisnis plan. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi namanya bisnis strategi. Jadi kembali kalau dibilang apa yang perlu dibenahi. Nah, ini menarik. Saya selalu berangkat dari aturan, karena itu kita tidak boleh lari dari sini. Ya, tidak boleh keluar dari rule-nya gitu ya. Istilahnya ada ragunya kata ya, seperti itu. Kalau kita lihat sudah namanya manajemen. Manajemen itu pengelolaan itu biasanya pernah dengar PDCA. PDCA, iya. Plan, do, check, action gitu ya. Action, check, control, action. Sebenarnya ini standar aja ya. Kita mau melihat sebuah perusahaan, apakah pola ini dilakukan secara benar, secara disiplin juga, benar dan disiplin. Kalau enggak,
Ya, di sini juga ada kontribusi wilayah yang bisa kita improve ke depannya. Kalau saya itu menjadi masalah sebenarnya, ruang untuk mendevelop atau ruang untuk kita berkembang. Ya, karena kalau saya lihat di kembali ya, kita bicara plan, ya, P, do, control atau check. Nah, kalau saya coba baca-baca, ada sekitar 35 halaman peraturan daerahnya. Ya, ini. Saya lihat ini sebenarnya cukup apa ya, secara tata kelola, utamanya dari sisi pengawasan itu sangat detail diatur. Oke. Karena di situ kalau secara ada 3 komponen utama yang menjadi key SDM ya. Nomor 1 itu KPM sendiri, dalam ini kepala daerah atau wali kota. Yang kedua itu ada nama dewan pengawas. Ya, kemarin sempat disebutkan juga. Betul. Di mana sebenarnya amanat dari peraturan daerah ini adalah minimal ya berangkat dari, bukan minimal, berangkat dari 2 komponen. Ya. Yang satu independen, satu ASN. Gitu. Ya, betul. Nah, kemarin katanya ini tidak terpenuhi itu. Tidak jalan. Tidak sesuai perda. Ya, makanya ASN. Kalau kita dalam sebuah wilayah itu, biasanya kita gini ya, kalau belum ada, jadikan ada dulu. Iya. Kalau sudah ada, sesuai dengan, kalau kita bicara perusahaan namanya SOP ya? Iya. SOP sudah ada. SOP itu diikuti enggak ya? Ikutin SOP dulu. Sederhana sekali kok. Betul. Yang tadi ya, kalau yang dewan pengawasnya tidak terdiri dari 2 komponen ini, ya di 2 komponen kan? Iya. Karena bisa jadi gini ya, salah satu kelemahan kenapa pengawasan tadi tidak berjalan optimum karena ya maaf, komponen ini bisa jadi orangnya dia juga mengawas gitu, karena wasit ikut main bola gitu. Betul. Gitu. Wasit. Wasitnya pegangan gitu. Bisa jadi begitu. Dan terakhir itu direksi sendiri. Iya. Kalau saya di ini anggapannya kita kalau nggak salah itu ada dikorporasikan sampai tinggi direksi. Ya. Biasanya kan kalau dalam perusahaan umum ya, namanya paling tidak ada namanya direktur utama. Nah, kalau memang dia tidak terlalu besar, biasanya direktur operasional sudah cukup. Ya. Kemudian harus ada, biasanya kita ada namanya direktur sales. Sekarang kita bicara penjualan ya. Iya. Dan terakhir sebagai kontrol namanya direktur finance. Iya. Ya harusnya komponen ini ada, gitu, kalau saya juga. Tapi ini perlu kita kaji lagi. Nah kembali, kalau saya lihat dengan informasi yang ada, diskusi yang ada, terakhir situ baca juga, mungkin salah satu juga yang harus menjadi perhatian ini tidak cuma cara tata kelola, tapi dalam hal ini operasional, juga pengawasan. Nah di situ juga ada disebutkan bahwa di amanat perda itu bahwa ada namanya monitoring regular itu ya sebulan, kuartal dan seterusnya. Ya kan yang lucu nih, ya, kenapa sampai ini nggak jalan? Bahasa saya sederhana, karena kok 3 tahun baru ketahuan gitu. Iya. Harusnya kan ngapain aja gitu. Iya. Harusnya kan 3 tahun yang lalu di bulan Januari, ya. Februari minimal lah sudah ada sinyal tentang kita akan mencari target ini. Sehingga sebenarnya tidak cek itu bukan masalah. Yang penting adalah evaluasi. Sehingga bisa jadi pertama mungkin, kayak kondisi sekarang ini kita mendesain sebuah kondisi normal, tiba-tiba kejadiannya ada pandemi. Betul. Jadi kita perlu merevisi strategi namanya. Iya. Itu sangat memungkinkan. Itulah tugas pengawasan. Ya, bukan masalah capek tidak capeknya. Tidak capek itu kalau kita dalam perusahaan biasanya gini. Pada saat tidak capek itu ada sesuatu yang salah dalam di awal. Itu. Oke, artinya kalau boleh dibilang langkah penyehatan yang bisa dilakukan itu dari sisi tata kelola itu di jajaran direksi maupun juga di sistem pengawasan oleh dewan pengawas gitu ya. Nah itu ya langkah penyehatannya. Tinggal bagaimana mengkonkretkannya gitu ya. Anda ya seperti itu. Sebenarnya kalau tadi malam juga dengar yang teman yang diskusi dengan Dr. Gigi Setiawan. Iya. Ada bahasa saya dengar the right man in the right place. Ya. Saya tambah sedikit the right man in the right place in the right time. Di right ada yang ketiganya gitu ya. In the right time. Dan ada orang yang mungkin maaf ya dia jago. Tapi bagus, tapi waktunya salah. Biasa nih. Kita tadi waktu yang salah aja ya. Baik, balik ya, iya betul tadi. Maunya apa sih ciri-ciri yang perlu dibenahi? Nomor 1, kebetulan sebenarnya
Proses dan sebagainya soalnya sudah ada. Tinggal sekarang kalau kita mengalih sebuah berikutnya mengenai komponen-komponen dalam perusahaan, ada namanya 6M, biasa pakai juga. Nomor satu itu manpower. Nah, manpower ini itu tadi katanya ke sumber daya manusia. Sumber daya ini mulai dari level puncak sampai di level bawah. Yang jelas dia harus kompeten di bidangnya. Jadi tadi kita bicara kalau kita bicara SDM ada dua parameter perlu kita lihat, quality berbilang kompetensi, yang kedua adalah number atau jumlah. Jumlahnya juga harus memanage sesuai dengan load yang mereka punya. Jangan sampai kita butuh mulai dari tadi 3 direksi, dia cuma punya 1 orang direktur gitu. Ya, loadnya jadi 1, kasihan dia gitu. Itu perlu kita melakukan analisis. Kalau di namanya HR biasanya di resource development itu biasanya namanya beban kerja atau load. Itu harus didistribusikan sesuai dengan kapasitas individu atau perusahaan. Dan berikutnya kita bicara tentang setelah 1M tadi, yang kedua itu metodologi. Nah, di daerah ini banyak berkecimpung di bidang SOP ya. Sehingga nanti kita lihat lagi ini. Secara peraturan misalnya sudah sangat lengkap. Ya, mungkin nanti akan dibuat dalam bentuk SOP gitu. SOP seperti apa? SOP-nya ada. Kalau nggak ada, dia harus buat gitu. Kalau sudah ada tapi belum sempurna, kita harus sempurnakan. Kalau pesan modern sekarang, orang sudah pakai namanya ISO 2001, berapa sekarang ya? 2015 tentang quality management. Ya harusnya ke depan. Iya. Perumda ini sudah mempunyai ISO juga maksudnya. Jadi sertifikasi juga. Betul. Nah, karena kan jasa gitu. Yang berikutnya itu kita bicara, yang berikutnya itu metodologi. Metode sudah, yang ketiga itu mesin atau peralatan kerja. Iya. Peralatan macam-macam sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Kemudian ada nanti setelah itu jangan lupa ada hal yang biasa dilupakan, measurement atau pengukuran kinerja yang paling sempat disempat mengenai KPI. Ya. Ada perusahaan modern ini sudah menjadi hal yang sangat berat yang namanya perusahaan seperti KPI. KPI itu bahasanya key performance indicator atau kunci indikasi kinerja. Jadi ada menjadi kuncinya. Kalau kita bicara di sales, ya pencapaian penjualan gitu. Iya. Kalau kita bicara di operasional biasanya gini, biaya tidak melebihi sekian persen gitu. Biasanya kalau saya review dan sebagainya. Iya. Nah, setelah itu yang terakhir metode manpower money. Nah, yang lupa uang. Nah, kalau saya mendukung dengan cukup banget, saya uangnya dideposit juga gitu loh. Saya mananya cukup gitu. Tidak perlu dipermasalahkan. Nah, terakhir ada hal yang sudah menjadi persyaratan. Apa itu? Istilah itu motherboard. Motherboard itu adalah safety, health, and environment. SAE, istilah itu karena dia harus dipakai 6M istilahnya. Ya, untuk menggunakan motherboard. Motherboard itu ibu atau puncak dari sebuah kegiatan harus dibungkus dengan namanya safety, environment sama health ya, kesehatan. Nah, kita jadi sadar sekarang betapa penting namanya kesehatan. Betul. Dan dengan Pak Dewi ini ya. Bahwa itu kayaknya sadar juga gitu. Ternyata sehat itu boleh dibilang ada yang bilang mahal, ada juga yang bilang murah gitu. Tergantung cara pandangnya gitu. Jawab sekarang kan. Iya. Nah, harusnya ke depan juga perunda untuk ini punya standar safety yang baik. Iya. Dan sebagainya. Itu jadi ya kita menaikkan dari segi manpower sendiri, pada proses kerja, dana yang saya itu sudah cukup. Kemudian ya bagaimana membuat pola kerja yang ramah lingkungan. Bahkan sekarang sudah bicara green bisnis ya. Green bisnis harus menggunakan power energi serendah-rendahnya dan sebagainya. Iya, seperti itu. Oke kan. Kemudian ini kan Pak Wali Kota terbaru kita ya Pak. Artinya beliau memang baru saja dilantik, ya belum boleh dibilang sih belum 30 hari kayaknya ya. Artinya dengan sekarang yang masih concern di masalah penanganan pandemi, tapi kan tidak mungkin juga harus melupakan yang case yang sudah diangkat oleh DPRD gitu ya. Kira-kira kalau menurut dari Kanda sendiri, solusi yang coba ditawarkan pada Pak Wali gitu ya, atau mungkin semacam usulan lah boleh dibilang dari sisi profesional gitu, karena terhadap Manitou sukses ini, biar sukses sesuai nama gitu kan.
Ya, mungkin biar tidak terjadi lagi case yang sama. Iya, biar case-nya terulang lagi. Nomor satu, ya kembali setelah saya mengamati harganya. Iya. Ternyata yang namanya menentukan tidak sendiri. Iya. Dia ada namanya stakeholder, kelompok yang membuat suksesnya perusahaan ini. Tadi ada namanya wali kota sendiri. Iya. Sehingga mau tidak mau yang namanya wali kota harus konsen untuk minimal memonitor perkembangan. Dan itu bisa dilakukan secara monthly basis atau secara bulanan. Dan dia sangat berhak, karena dia sebagai kalau dibandingkan dia sebagai komisaris utama. Dia bisa dong meminta laporan bulanan seperti apa ya? Dan kalau saya di belakang menyempatkan, ya apalagi kita tunggu sekarang Pak Wali Kota ini adalah bisnis Pak. Usaha artinya tahu lah, ya kan? Dan mungkin tentang bagaimana beliau mengalokasikan waktu secara intens dalam ini. Ada waktu yang disiapkan untuk memonitor ini sampai ke sehat. Yang kedua tadi saya bilang komunikasi antara stakeholder tadi bahwa jangan sedikit-sedikit ditanya setelah terjadi gitu. Sebenarnya ada waktu kita berkomunikasi. Jadi antara direksi, kemudian KPM, kemudian dengan Dewan Pengawas. Iya. Sebenarnya Pak Ramadjo kalau mau lebih mudah bekerja adalah memaksimalkan Dewan Pengawas dulu. Gitu. Iya. Makanya Dewan Pengawas ini kembali tadi harus the right man. The right place, the right man. Sehingga ya kembali ya utamanya dari profesional kita harus yang punya background yang betul-betul pernah melakukan posisi yang sama minimal biasanya kalau misalnya 3-5 tahun. Iya. Itu harus kalau tidak ya umumnya kan seperti itu kan ya. Misalnya orang ingin menempati posisi business development manager, pasti akan ditanya reviews ataupun pengalaman sebelumnya, experience-nya. Paling minim 3-5 tahun minimal sekali untuk posisi tersebut. Berikut lagi adalah dewan direksinya sendiri. Iya. Direksi ini ya kembali harus dipilih atau direkrut profesional yang sama juga paling tidak bisa pernah menangani perusahaan setipe. Memang untuk mencari perundang mungkin tidak terlalu banyak orang yang pernah berada di posisi itu, tapi profesional yang pernah menangani sebuah operation di level direktur itu cukup banyak. Apalagi di Balikpapan ini ada perusahaan tambang, kemudian jasa, kemudian minyak, sawit dan sebagainya cukup banyak sih sehingga ya, terakhir sebenarnya sudah bukan lagi tiga ini betul-betul tadi ya harus ada komunikasi juga. Berikutnya adalah menentukan target yang smart. Ya, karena kemarin saya lihat, saya sempat dapat review dari Pak Supri juga bahwa di tengah pandemi men-setting target yang cukup ambisius. di setting kayak kondisi normal. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Maka kalau Dewan Pengawasnya paham dan mengerti, dia tidak akan loloskan yang namanya target atau bisnis plan-nya tadi. Iya. Itulah gunanya satu-satu. Kita akan lakukan dulu bareng untuk mereview target mana yang smart. Target itu smart, namanya spesifik. Ya, kayak tadi makanya ya tahun ini kita mau penjualan 3 miliar akhir tahun ya. Oke. Tahun lalu kita dapat 2 miliar, itu namanya reasonable. Ya. Tapi setelah kita ada kejadian ini, sebenarnya kita mau setel 2 miliar lagi itu reasonable juga, karena mungkin akan terjadi penurunan demand dan sebagainya. Nah, berikutnya spesifik measurable, terukur. Gitu tadi. Nilai gitu. Saya mau maju itu berapa? Bertumbuh itu berapa? Boleh dalam kualitatif. Tadi pokoknya 3 miliar, 10%, 15% dari yang lalu, that's fine. Berikutnya attainable. Attainable itu bahasanya bisa disederhanakan reasonable. Ya tidak tadi ambisius. Ambisius kadang itu terlalu ya. Makanya kita tahun lalu 2 miliar, tahun ini mau 8 miliar. Ya. Bisa saya, tapi kita harus nanti komponen-komponen ini dari mana datangnya. Apakah itu mendukung untuk pencapaian itu atau gimana gitu ya? Ada namanya business plan yang didesain dalam bentuk program. Ya. Kemudian selanjutnya itu nanti reasonable smart, dan itu relevan. Relevan itu apakah goals-nya ini sesuai dengan visi-misi tadi? Ini tadi kan tujuan perusahaan. Sesuai nggak gitu kan? Iya. Selain dia bertumbuh, masyarakat menikmati nggak? Itu penting kita lihat. Relevansi namanya. Ya. Dan terakhir itu tangible, ada waktu yang kita desain. Ya.
yang supaya tidak selama-lamanya tuh harus jelas waktunya kapan. Ini harus disetting di awal pada saat kita dulu, sehingga nanti juga dewan direksi menjadi tidak terbebani bahwa itu akan bisa bersama dan digolkan yang target setelah ditentukan kan ditandatangani. Ya. Ini yang menjadi base kita untuk bergerak, let's say untuk 3 tahun mendatang dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang perlu saya lihat dilakukan. Jadi bahwa ini kerja tim juga, dan saya lihat ya jangan lupa tadi pengawasan, monitoring. Nah, ini karena kemarin saya lihat dadanya mengamankan tapi tidak dilakukan. Regular minimal sebulan sekali bahkan kuartal. Seterusnya. Ya, nah, kalau ini dijalankan, saya yakin perusahaan manufaktur ini insya Allah kedepannya akan menjadi lebih profesional. Jadi mungkin dia tidak meng-create lebih banyak bisnis, tapi dia menjadi lebih sehat, fondasi lebih kuat. Satu lagi, karena saya lihat Tiamat itu ada di sekitar 9 produk ya. Nah, ada satu hal yang membuat kadang kita tidak bisa mencapai target, kita tidak fokus. Nah, perlu mungkin diarahkan nanti buat direksi baru, ya termasuk stakeholder nanti menentukan produk apa sih yang sangat cocok kita akan kembangkan di kemudian hari sama dari satu dan lain. Tentunya sesuai yang amanah tadi. Ya. Kalau saya mungkin sebagai contoh ya, di kota ada real estate. Habis itu, dan saya dengar juga ada beberapa program Prusda ya. Sebenarnya itu bisa menjadi hal yang menarik. Kenapa? Kalau kita bicara kebutuhan dasar manusia sekarang kan sandang pangan papan. Ya. Papannya ini kalau bisa ya kita yang terjangkau. Tidak juga bahwa murah kemudian kualitasnya salah-salah gitu. Kita tidak banyak kejadian juga. Jalannya, maaf ya, mau jalan susah masuk ke dalam. Jadi harus dibuat pasungnya yang standar, terjangkau. Inilah, tapi tetap profit. Ini salah satu yang bisa dipilih dan sebagainya. Boleh saya bilang nih karena dari diskusi kita banyak ulasan-ulasan menarik gitu kan ya. Artinya banyak juga usulan-usulan yang mudah-mudahan sekiranya itu bisa menjadi referensi buat perbaikan atau penyehatan dari perumda ini kan. Oke, karena kira-kira ini kalau kita berandai-andai ya, kita berandai-andai kira-kira kalau misalnya Kanda ini didaulat misalnya nih, ini andai-andai didaulat entah apakah menjadi dewan pengawas atau salah satu direksi. Kira-kira apa yang kan akan lakukan gitu kira-kira. Oke. Pertanyaan yang cukup bagus kan kalau misalnya ini kayak pertanyaan pamungkas gitu kan ya. Oke. Saya di interview ya. Saya tampil gitu kan. Jadi kembali, saya paham juga bahwa yang namanya program ini kembali ya, urusan milik daerah. Sehingga kalau saya sangat berhati-hati dalam melakukan apa saja karena kita tidak boleh keluar dari peraturan daerah yang sudah diamanahkan. Oke. Dan nomor satu yang harus adalah mempelajari betul-betul tentang aturan yang ada di peraturan daerah tersebut di nomor 4 atau 18 ya. Jadi saya akan lebih banyak melakukan brainstorming dengan ya para teman-teman atau rekan-rekan senior untuk mendapat masukan tentang bagaimana sebenarnya ini arahnya menentuk ini. Yeah. Nah, setelah dapat itu baru saya akan coba anggaplah ditunjuk sebagai dipilih ya, tidak bisa ditunjuk ini harus dipilih ya. Dipilih ada sebuah proses. Yang pertama ya kalau melalui proses yang profesional harusnya yang terpilih itu dianggap sudah punya kompetensi harusnya. Kalau enggak ya proses yang salah itu. Ya. Dan saya dapat hasil dari hadir di sebuah proses yang salah dan proses yang baik. Kenapa prosesnya salah? Tentunya akan salah nanti. Ya. Nah kembali yang harus saya lakukan kembali lagi tentunya mendesain target tadi berdasarkan amanat dari pasal 3 tadi. Nah, kembali di situ harus di referensinya harus jelas gitu ya. Kalau di daerah Pak di zaman tahun awal 2001 ada buku yang sangat terkenal namanya Secret Edit, ya, namanya Secret Copy. Jadi kalau kita mau mulai dari ujung,
Oke. Kita mulai dari awal, maka kita harus mulai dari ujung. Dan dari situ kita akan tahu kita mau kemana dan untuk kesana itu bagaimana caranya. Jadi sama dari situ kita harus tahu goalsnya kita dulu, kita mau kemana. Setelah punya itu, kalau kita tarik ke bawah tentang itu saya sebut nanti namanya bisnis strategi. Kalau cara sebenarnya secara sederhana namanya bisnis plan. Tapi nanti kalau kita bungkus dalam sebuah bisnis strategi, nah itu akan menjadi lebih komprehensif di mana kita akan menentukan tentang target, kemudian sudah mengenai KPI di dalamnya, dan KPI itu kan sebuah langkah dari tadi ya relevan dengan goals atau visi perusahaan dan sebagainya. Itu akan kita tentukan dengan bisnis strategi. Jadi kemudian itu ya tentunya ini harus kita presentasikan ke stakeholder atau dewan pengawas dan KPM. Kita sekarang ini diokekan, mereka menjadi komitmen bersama untuk dijalankan. Jadi kembali harus ada komunikasi partisipatif, semua merasa bahwa ini bagian. Saya bukan cuma sekedar menjalankan, kita sama-sama. Dan sampai saya itu mesti monitoring karena ya kadang kita sebagai pelaksana tidak sadar kita keluar dari rem. Itulah gunanya fungsi pengawasan. Dan itu harus lebih dini. Kami sangat terbuka untuk itu untuk dilakukan pengawasan terhadap kinerja atau progres. Setelah itu kita akan berikan semacam improvement dan itu akan kita action lagi. Nah kalau pola ini kita jalankan secara disiplin, insya Allah perusahaannya akan menjadi lebih baik ke depannya. Luar biasa kan. Artinya, saya menilai secara pribadi ya kayaknya sudah cukup mumpuni nih. Entah itu di dewan pengawas atau di direksi kayaknya kan ya. Mudah-mudahan ini Pak Rahmat masuk nanti video ini kan bisa jadi referensi, harapannya seperti itu ya. Oke Kanda, mungkin karena keterbatasan waktu juga, kira-kira ada closing statement lah istilahnya kira-kira dari Kanda terkait polemik momentum sukses ini. Ya, kalau saya sih kalau saya juga ada polemik yang lain di mana ada sebuah masalah kita lihat sebagai tantangan untuk kita menjadi lebih baik. Sehingga tantangan ini harus diolah secara tuntas dan profesional sehingga ini akan menjadi baik ke depannya dan akan lebih bermanfaat buat utamanya masyarakat Balikpapan. Itu aja. Ya yang kalau saya pribadi sih moto memang diajarkan dari orang tua adalah selalu bagaimana kamu mewakafkan dirimu untuk memajukan orang lain untuk bisnis. Itu yang terpenting secara ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas untuk melakukan bisnis sangat lebih nyaman dan lebih kreatif untuk kita berbuat. Tapi dalam koridor tadi tetap dalam koridor. Oke guys, saya terima kasih banyak atas diskusi yang sangat menarik dan sangat membangun malam ini gitu ya. Harapan mudah-mudahan sih, saya sih doakan mudah-mudahan siapa tahu jadi kan, siapa tahu. Namanya rezekinya orang siapa yang tahu kan ya kan, seperti itu. Oke, teman-teman dimanapun berada, kita akhiri diskusi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, utamanya untuk bisa menyehatkan dari tunda menentukan sukses yang sekarang lagi tahap pembahasan di DPRD gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.